Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bunda-bunda, hari ini kita mau bahas tentang hal yang paling penting dalam mengajarkan membaca kepada anak. Nah, dalam mengajarkan membaca itu ada membaca, kemudian ada menulis. Kemudian ada yang bertanya, mengajarkan membaca dulu, kemudian baru menulis, atau sebenarnya bisa berbarengan, bisa belajar membaca, kemudian bisa juga menulis. Nah, yang perlu dipahami bahwa usia anak-anak di bawah 4 tahun, anak-anak harus sudah diajarkan bagaimana perkembangan motorik kasar anak, terutama bagaimana cara anak memegang alat untuk menulis seperti pensil gitu ya. Nah, anak-anak di bawah 4 tahun itu harus diajarkan nih oleh bunda di rumah bagaimana memegang pensil yang benar. Usia 2 tahun tuh anak-anak masih seperti ini memegangnya. Jadi dia akan merangsang atau motorik halus anak gitu ya. Mohon maaf, motorik halus bukan motorik kasar anak. Nah, bunda juga bisa mulai menstimulasi motorik halus anak dengan cara di rumah tuh bisa dibuatkan gitu ya, di bukunya atau di kertas itu garis putus-putus seperti ini. Kemudian anak diminta untuk menghubungkan seperti ini sehingga motorik halus tangan anak bisa berkembang maksimal. Ketika motorik halus anak sudah berkembang maksimal, anak-anak siap untuk belajar menulis. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui, kebanyakan pengalaman saya mengajar anak-anak akan lebih mudah bisa membaca dibandingkan dengan bisa menulis. Kenapa? Karena saat kita mengajarkan anak membaca, fokus anak adalah bagaimana rangsang otak kemudian melihat suatu bacaan, kemudian dia mengucapkan. Jadi ada pengulangan, ada repetisi. Hari ini misalnya belajar A dan Ba. Fokus belajar A, Ba. Kemudian dia ingat. Ketika dia lihat, dia ingat, kemudian dia bisa mengucapkan. Gitu ya, akhirnya dia bisa pelan-pelan dia bisa membaca. Tapi khusus untuk menulis, anak-anak itu ketika dia sudah tahu oh ini huruf A, kemudian dia harus menulis. Jadi ada koordinasi antara saat kognitifnya aktif melihat itu huruf A, kemudian harus digerakkan kepada tangannya, yaitu motorik halusnya untuk menulis. Nah, di sini bedanya antara membaca dengan menulis. Kemudian, apakah bisa bersamaan? Jawabannya adalah bisa. Tapi memang untuk kecerdasan anak-anak kemampuan menulisnya biasanya sedikit lebih lama dibandingkan dengan membacanya. Anak-anak akan lebih cepat membaca, kemudian baru menulis. Tapi yang paling baik adalah saat mengajarkan membaca dengan metode gitu ya, dengan metode yang mudah, menyenangkan, dan metode langsung tanpa mengeja. Setelah dia tahu nih huruf A dan Ba, bunda bisa langsung mengajarkan kepada anak bagaimana cara menulis huruf A, kemudian bagaimana cara menulis huruf Ba. Jadi setelah membaca, kemudian menulis, nanti break membaca, menulis. Dengan demikian, strategi ini adalah strategi yang terbaik yang bisa bunda ajarkan di rumah, sehingga anak-anak jalannya bersamaan, bisa membaca dan bisa menulis. Kemudian kita juga akan bahas berapa jumlah konsentrasi anak sehingga ibu-ibu bisa maksimal mengajarkan membaca dan juga menulisnya. Begitu bunda sekalian, jadi semangat bisa mengajarkan membaca dan juga bisa menulis. Salam anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.